Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kalau kondisi badan saya fit ya, saya baik. Masalah kan pada mata. Jadi mata saya yang kanan dan yang kiri itu sedang dalam perawatan dan dokter memang meminta agar saya aktivitas yang biasa, yang normal, yang dengan begitu diharapkan pertumbuhan organ yang rusak pada kedua mata itu bisa segera berjalan dengan optimal. Saya nggak kebaca karena tulisan kecil, bahkan untuk saya pernah mencoba untuk membaca mushaf Al-Quran dengan yang lebih besar, ternyata saya juga masih gagal untuk bisa membaca dengan baik karena kurang bisa melihat. Barangkali kalau saya menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar atau kacamata yang lubang-lubang yang untuk membantu fokus, saya bisa melihat dengan lebih baik. Cuman itu nggak bisa berlangsung lama, jadi berlangsungnya sebentar. Ya, memang kemudian untuk memudahkan saya membaca, saya dibantu rekan yang dampingi membeli kaca pembesar untuk bisa membaca. Tentunya ini sebagai alat bantu yang untuk memudahkan. Tetapi saya tidak bisa menggunakan dalam waktu yang cukup panjang karena walaupun menggunakan alat pembesar, mata akan lebih fokus dan beraktivitas yang lebih, dan itu dalam tempo waktu yang cukup lama membuat mata lelah dan kemudian sulit untuk bisa membaca kembali. Ya, biasanya saya kalau ada pesan yang masuk di handphone saya minta bantu rekan yang ada di dekat saya untuk membacakan. Belakangan setelah saya memiliki kaca pembesar, saya menggunakan itu, tapi saya jarang sekali membaca karena aktivitas itu membuat saya menjadi, dan waktunya juga agak sulit bagi saya karena saya nggak bisa membaca dalam tempo waktu yang lama. Saya berharap sih secepat mungkin ya. Tentunya dokter yang lebih tahu dan proses itu terus berjalan karena seminggu 2 kali saya diperiksa oleh dokter untuk perkembangan dan pengobatan dari kedua mata saya. Begini, itu bukan kriminalisasi ya, tapi adalah rencana teror. Bahwa saya tegaskan teror yang direncanakan itu atau beberapa kali yang terjadi itu diduga berhubungan dengan beberapa perkara yang berbeda. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa teror-teror KPK itu sering terkait dengan beberapa perkara. Walaupun itu orang oknum-oknumnya sebetulnya nggak banyak. Cuman saya nggak tahu pengikutnya banyak apa tidak. Yang jelas dia pangkatnya cukup tinggi, sebagaimana saya pernah sampaikan sebelumnya. Tentunya saya nggak bisa menyampaikan di forum-forum publik. Saya berharap Presiden melihat ini sebagai masalah serius dan kemudian mau membentuk tim gabungan pencari fakta dalam rangka menghentikan teror-teror ini. Saya sih berpikir rasanya proses-proses yang normal sulit untuk akan berjalan. Tapi kalau proses itu berjalan dengan serius, saya juga tentunya dan KPK saya yakin mempunyai bukti-bukti kok. Saya akan sampaikan itu. Karena tidak boleh teror, kejahatan itu dibiarkan. Tidak boleh. Begini, saya tidak ingin berspekulasi kepada suatu kasus tertentu saja. Fakta bahwa teror-teror serupa terjadi di beberapa kasus itu betul. Untuk teror yang terakhir yang saya alami ini terkait dengan apa, saya nggak ingin berspekulasi kepada satu kasus tertentu. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi sudah memerintahkan untuk diungkap tuntas. Dan ternyata perintah tersebut tidak segera dilaksanakan sampai dengan sekarang.
Saya tidak pada posisi bisa mengomentari itu, karena itu mestinya adalah porsi pimpinan KPK yang menyampaikan. Saya hanya menyampaikan fakta-fakta, yang fakta-fakta itu tentu menjadi porsi saya karena saya yang mengetahui, sehingga saya menyampaikan. Saya tentunya tidak pada posisi menilai ya, dan saya berharap ke depan masalah ini tetap harus dilihat sebagai hal yang serius, karena seperti apapun teror kalau dibiarkan akan membuat keberanian kelompok lain untuk melakukan teror serupa, dan ini tidak baik. Negara yang berdiri sendiri, negara yang merdeka, negara yang mengaku atau mempunyai prinsip penegakan hukum, kemudian kalah dengan teror. Saya kira ini tidak baik. Kalau terkait dengan yang terhadap diri saya sendiri, yaitu penyerang air keras ke saya hanya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa mereka sebaiknya segera bertobat. Karena apa? Apa yang Anda lakukan itu adalah masalah besar buat diri Anda. Kalau Anda tidak merubah, Anda tidak bertobat, Anda tidak melakukan perbaikan kepada diri Anda akan hancur sendiri, karena Allah yang Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu, dan segala hal yang dilakukan oleh manusia ada pertanggungjawabannya, dan itu serius, bukan main-main. Saya sih berharap pengungkapan hal itu dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta. Walaupun demikian, saya pernah menyampaikan masalah itu saya bukan kepada Kapolri, tapi kepada penyidik ataupun pejabat Polri lainnya yang pernah bertemu saya ketika saya masih di rumah sakit. Walaupun pada saat itu memang hal itu tidak terlalu menjadi isu yang penting barangkali. Tapi bagi saya, tim gabungan pencari fakta itu perlu dibentuk dalam rangka tidak boleh membiarkan teror itu berlarut-larut dan semena-mena. Dan negara tidak boleh kalah dengan pelaku teror. Buat keluarga saya untuk meningkatkan iman dan takwa, karena itulah kekuatan terbesar yang mereka harus miliki. Dengan begitu, saya